Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kawan-kawan semua, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa. Mudah-mudahan kita selalu dianugerahi keberkahan, kebaikan dunia wal akhirah. Kita lanjutkan kajian kita atau pembacaan kitab kita, yaitu kitab Fathul Qarib Al-Mujib Bisyarhi Al-Fadhil Taqrib yang dikarang daripada Syekh Abi Abdullah Syamsuddin Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghaz Syafi'i. Masih di bagian muqaddimah, belum selesai, kita terjemahkan kemarin. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal makna, dan bermula maknanya, yunshi'u, yaitu semoga memberikan ya Allah as-salata, akan rahmat, wassalama, dan keselamatan, alaihi, atasnya Nabi Muhammad. Wa Muhammadun, dan bermula lafaz Muhammadun, alamun, yaitu sebuah isim alam, mankulun, yang dimankul. Jadi alam mankul, ya, alam mankul. Min ismi maf'ulin, daripada isim maf'ul, al-mudha'afi, yang ditasydid al-aini, al-mudha'afil aini, yang ditasydid ainnya, atau al-mudha'afi al-aina, al-ainu, yang ditasydid al-ainu, akan ainnya, kalau diamalkan. Jadi lafaz Muhammadun dia menjadi nama bagi nabi kita, tapi aslinya Muhammadun itu daripada hammada yuhammidu tahmidan, ya. Hammada yuhammidu tahmidan, tahmidatan, tahmadan, tihmadan, Muhammadan, bahwa Muhammadun wa zaka Muhammadun, tuh, yaitu isim maf'ul manqul, dipindah min ismi maf'ulin al-mudha'afil ain, yaitu adalah dimanqul, diambil daripada isim maf'ul yang ditasydid ain fi'ilnya, yaitu hamida. Kemudian berarti ini adalah fi'il sulasi mazid. Fi'il sulasi mazid yaitu nau yang pertama, bab yang kedua. Nau yang pertama itu kan pertambahan satu huruf, dan dia babnya adalah bab kedua. Bab yang pertama adalah af'ala, yang kedua fa'ala, yang ketiga fa'ala. Nah, ini wazan fa'ala, hammada, si maf'ul. Wan nabiyyu, dan bermula lafaz nabi, badalun, yaitu badal minhu, daripadanya Muhammadun, ayat fu bayanin, atau ataf bayan, alaihi, atasnya Muhammadun, ala sayyidina Muhammadin nabi. Di dalam lafaznya mata Nabi Suja itu kan ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyi, nah, nyatanya nabi. Wa ala alihi, dan atas keluarganya Nabi Muhammad, at-tahirina, yang suci semuanya, hum, bermula mereka, ya alih, ya keluarga Nabi, kama qala, sebagaimana yang disebutkan Asy-Syafi'i sebagaimana menyebutkan Asy-Syafi'i oleh Imam Syafi'i, aqaribuhu, kerabat-kerabatnya Nabi, aqaribuhu, bermula kerabat-kerabatnya Nabi, al-mu'minuna, yaitu orang-orang yang beriman, min bani Hashimin, daripada bani Hashim, wa banil Muthallibi, dan bani Muthalib. Jadi yang dimaksud dengan alihi itu, keluarga Nabi itu adalah keluarga Nabi yang beriman. Nah, garis bawahnya adalah yang beriman. Artinya bagi keluarga Nabi yang tidak masuk dalam Islam, seperti Abu Lahab, dan termasuk berdasarkan riwayat tentang Abu Thalib,
beliau tidak sempat beriman, berarti Abu Thalib tidak termasuk daripada keluarga Nabi. Nah, ini keluarga Nabi yang mana? Yang dari golongan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Maka itulah yang disebut dengan keluarga Nabi. Tapi dengan catatan yang mereka beriman. Waqilah, dan dikatakan juga yang lainnya, wakhtara, dan ini dipilih, wakhtara dan memilih akan yakil An-Nawawi oleh Imam Nawawi, annahum, bahwasanya alihi, bahwasanya keluarganya Nabi itu, yang dimaksud dengan keluarga Nabi itu pendapat Imam Nawawi dan yang ulama-ulama yang lain, kullu muslimin, yaitu orang-orang muslim. Nah, kalau seperti ini berarti kita pun termasuk daripada keluarga Nabi. Nah, jadi kita pun bisa berbangga-bangga. Nah, orang-orang bangga, aku keturunan raja, aku keluarga bupati, aku keluarga gubernur, aku keluarga Nabi. Aku adalah keluarga Nabi. Mana? Jangan ngaku-ngaku, wah ini Habib itu bahaya. Banyak yang mengaku-ngaku, banyak yang palsu mengaku Habib. Nah, kada percaya, buka kitab Fathul Qorib, baca di situ. Waqila wakhtara an-Nawawi annahum kullu muslimin. Kata Imam Nawawi dan para ulama-ulama yang lain, dimaksud dengan keluarga Nabi itu termasuk adalah seluruh orang Islam. Nah, itu adalah keluarga Nabi, Masya Allah. Mudah-mudahan karena sebab kita tergolong daripada keluarga Nabi, pasti Nabi itu memikirkan kita dan menyelamatkan kita. Amin ya Allah. Mudah-mudahan keyakinan kita ini terjaga terus sampai hari kiamat. Amin. At-tahirina, yang suci-suci semuanya. Muntaza'un, yang diambil min qaulihi ta'ala, daripada firman-Nya Allah Ta'ala, wa yutahhirakum tathira, dan mensucikan akan kalian, tathira dengan sebenarnya penyucian. Jadi keluarganya Nabi itu suci-suci semuanya yang beriman itu. Baik itu diri mereka di hadapan manusia, di hadapan orang-orang Islam, baik lebih lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ala sahabatihi, dan atas sahabat-sahabatnya Nabi. Jam'i sahibin, sahabatun itu adalah jamak taksirnya daripada sahibun, jamak daripada sahib. Sahibin Nabi, sahabatnya Nabi. Wa qauluhu ajma'ina, dan bermula ucapan musannif ajma'ina, lafaz ajma'ina, takkidun, yaitu taukid li sahabatihi, bagi lafaz sahabat. Summa dzakara, kemudian menyebutkan al-musannif oleh musannif, annahu, bahwasanya musannif mas'ulunnya itu dipinta min tasnifi hadzal mukhtasar, untuk mengarang ini mukhtasar, biqaulihi, dengan perkataannya musannif, sa'alani, ini perkataan musannif, yaitu perkataan daripada Syekh Abi Suja. Sa'alani, meminta ni akan aku, ba'dul asdiqai, oleh sebagian daripada kawan-kawanku. Jadi kata Syekh Abi Abdillah Syamsuddin, kata beliau, Syekh Abi Suja, beliau berkata kitab ini, Syekh Abi Abdillah itu kan mensyarah atau memperjelas lagi tentang pemahaman kitab daripada Syekh Abi Suja, ya, yaitu matan al-ghayat wa takrib atau matan takrib. Nah, kita lanjutkan, ada hilangnya. Salani, meminta kepadaku. Nah, itu bahasa daripada Syekh Abi Suja. Salani, meminta akan aku, ba'dul asdiqai, oleh sebagian daripada kawan-kawanku. Jam'u sadiqin, yaitu jamak dari lafaz sadiqin. Wa qauluhu, dan perkataannya musannif, hafizahumullahu ta'ala, hafizah, mudah-mudahan Allah menjaga,
akan ba'dul asdiqa, kawan-kawannya musannif tadi. Oleh Allah Ta'ala jumlatun du'ayatun, dari hafizahumullah Ta'ala itu jumlah mu'taridah namanya. Cuman jumlah mu'taridahnya berbentuk adalah bentuknya doa, jumlatun du'ayatun. An a'mala mukhtasaran, ini maf'ul bih kedua daripada sa'ala. An a'mala akan bahwasanya mengerjakan aku. Mukhtasaran akan mukhtasar, sebuah ringkasan. Huwa bermula dia mukhtasar, ma yaitu kitab, qalla yang sedikit, labzuhu oleh lafaznya, wa kasura maknahu, wa kasura dan banyak, maknahu maknanya. Jadi daripada kitab Matan Takrib atau Matan Abi Suja itu, kawan-kawanku ingin atau meminta kepadaku, kata Syekh Abi Abdillah, untuk membuat mukhtasar daripada kitab Matan Takrib ini, atau penjelasan lah, syarah ringkas daripada Matan Takrib ini. Nah, maka oleh karena itu kata Syekh Abi Abdillah, aku buatkanlah kitab ini yang dinamakan dengan Fathul Qarib, menjelaskan daripada atau syarah daripada kitab Matan Takrib. Ini permintaan daripada kawan-kawanku, kata Syekh Abi Abdillah, yang ingin lebih mendalam tentang pemahaman kitab Matan Abi Suja, matan daripada Syekh Abi Suja. Fil fiqhi, dan kitab ini adalah menjelaskan tentang ilmu fikih. Wa bermula dia fikih, lugatan secara bahasa, al-fahmu yaitu faham. Fikih itu arti bahasanya faham. Wastilahan dan menurut istilah, al-ilmu yaitu ilmu, bil ahkami syar'iyyati dengan hukum-hukum syariat, al-amaliyati yang berbangsa amaliyah, al-muktasabi yang diambil, yang dapat dicari atau dituntut. Nah, ya al-ilmu min adillati tafsilati, daripada dalil-dalilnya yang terperinci. Ala madhabil imam, atas madhabnya Imam Syafi'i, al-azami yang agung, al-mujtahidi yang ahli ijtihad. Masih panjang ya muqaddimahnya, mungkin kita percepat saja supaya selesai muqaddimah ini. Nasiri sunnati, yang pembela sunnah, jadi Imam Syafi'i itu adalah pembela sunnah, wad dini dan agama. Abi Abdullah Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas ibn Utsman ibn Syafi' Asy-Syafi'i. Nama asli daripada Imam Syafi'i itu, Imam Syafi'i itu adalah daripada kakek beliau. Nama asli beliau adalah Abi Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'. Makanya disebut dengan Imam Syafi'i. Kakek beliau itu adalah Syafi', yang keturunan Syafi'. Syafi'i itu adalah keturunan Syafi'. Wulida, yang dilahirkan ya Imam Syafi'i, bi Ghazzata, di Gaza, sanata khamsina wa mi'atin, tahun 150. Wa mata, dan diwafatkan ia Imam Syafi'i rahmatullah ta'ala, semoga Allah merahmatinya, Imam alaihi, atasnya Imam Syafi'i, wa ridwanuhu, dan semoga Allah meridainya. Yaumal Jum'ati, pada hari Jumat. Meninggalnya Imam Syafi'i itu pada hari Jumat. Salkha Rajaba, akhir daripada Rajab, sanata arba'in wa mi'ataini, yaitu tahun 204 ya, tahun 204 Hijriah berarti. Wa wassafa, dan mensifati al-musannif oleh musannif, al-mukhtasarahu akan diringkasnya ya, akan ringkasannya musannif, bi ausafin, dengan beberapa sifat-sifat, minha, yaitu sebagian daripada ausaf, annahu, bahwasanya ia mukhtasar, fi ghayatil ikhtisari, yaitu pada puncaknya keringkasan atau betul-betul ringkas, wa nihayatil ijazi, dan puncaknya
ijaz, bahasa ijaz. Ijaz itu berarti lafaz sedikit makna banyak ya. Ya begitu ya. Wal ghayatu dan bermula lafaz ghayah wan nihayah dan lafaz nihayah. Mutaqariban yaitu lafaz yang mutaqaribain, berdekatan maknanya. Kan ghayatu wa taqrib. Ghayah wan nihayah tuh. Ghayatul ikhtisar wa nihayatul ijaz. Sebenarnya itu kurang lebih. Wakadzalika al-ikhtisar wal ijaz. Ikhtisar dan ijaz itu pun kurang lebih juga maknanya. Wa minha dan sebagian daripadanya ausab sifat-sifat annahu bahwasanya mukhtasar ini kata musannif yaqrubu 'alal muta'allim mendekatkan atas orang muta'allim li furu'il fikhi untuk memahami cabang ilmu fikih. Apa yang mendekatkan itu darsuhu pelajarannya wa yashulu dan memudahkan alal mubtadi atas pemula, memudahkan apa hibzuhu untuk menghafalnya, oleh menghafalnya. Jadi kitab ini nyaman untuk dipelajari dan nyaman untuk dihafal karena tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Ya. Jadi matan takrib, ghayatu takrib itu ada panjang. Tapi bagi kita lama juga menghafalnya. Tapi insya Allah masih bisa dihafal. Bisa. Artinya itu masih dalam waktu 2 bulan, 3 bulan atau 5 bulan. Insyaallah istiqomah tembus. Ai istihdaruhu tegasnya menguasainya. Ala zahri qalbin atas di luar kepala. Liman yarghabu fi hibzi mukhtasarin fil fiqhi. Bagi orang liman yarghabu bagi orang yang suka orang ini fi hibzi mukhtasarin di dalam menghafali kitab fil fikhi tentang fikih. Dan bagi santri-santri yang suka atau hobi menghafal kitab-kitab fikih, ini adalah kitab yang paling pas untuk dihafal karena dia tidak terlalu tebal, tidak terlalu panjang dan dia mencakup tentang dasar-dasar fikih. Wasa'alani dan meminta akan aku kata musannif aidan juga ba'dul asdiqa oleh sebagian kawan-kawanku. an aksura bahwasanya memperbanyak aku fihi padanya mukhtasar. Ail mukhtasar tegasnya mukhtasar minatas taqsimati daripada pembagian-pembagian lil ahkamil fikhiyati bagi hukum fikih wa min khasri ay dabtil khisari dan dari batasan-batasan ay dobtil hisoli tegasnya batasan-batasan beberapa perkara al wajibat yang wajib wal mandubati dan sunnah-sunnah wa ghairihima dan selain daripadanya mandub dan wajib. Pak ajabtuhu maka menjawab aku akan ya ba'dul asdiqa ila su'alihi kepada permintaannya ba'dul asdiqa fi dzalika pada demikian itu mukhtasar taliban hal keadaannya mengharapkan lisawab bagi pahala minallahi dari Allah jazaan sebagai balasan ala tasnifi hadzal mukhtasar atas karangan ini ringkasan. Doa harapan daripada Syekh Abi Suja ya. Raghiban hal keadaan mengharap ilallahi kepada Allah fil i'anati pada pertolongan min fadlihi daripada anugerahnya Allah ala tamami hadzal mukhtasari atas menyempurnakan ini ringkasan wa fi taufiqi dan di dalam mengharap taufiknya Allah lisawabi bagi kebenaran wa huwa dan bermula ia sawab kebenaran diddul khata yaitu lawannya daripada khata kesalahan. Innahu sesungguhnya Allah Ta'ala maha luhur ya Allah alama atas segala sesuatu yasha'u yang menghendaki ya Allah yuridu jelasnya menghendaki ya Allah qadirun yaitu maha kuasa ay qadirun yaitu tegasnya zat yang maha kuasa wa bi'ibadihi dan dengan hamba-hambanya Allah latifun yaitu maha lembut khabirun lagi maha mengetahui bi ahwali ibadihi dengan keadaan hamba-hambanya Allah. Wal awalu dan bermula lafaz yang pertama muktabasun yaitu diambil iktibas ya di dalam balaghah itu panbade
Itu ada namanya bade iktibas. Iktibas itu artinya diambil. Min qaulihi ta'ala, daripada lafaz Allah Ta'ala bi ibadihi latifun khabir, itu bukan ayat Al-Quran, tapi dia itu dimiripkan atau diambil daripada makna ayat Al-Quran, Allahu latifun bi ibadihi. Nah, yang asli dari ayat Al-Quran itu adalah ini, Allahu bermula Allah, latifun yaitu maha belas kasih, bi ibadihi dengan hamba-hambanya. Nah, dibuat oleh musannif, oleh Syekh Bisuja, bi ibadihi latifun khabir. Artinya mirip, tapi dia bukan ayat Al-Quran. Surah. Wasani, dan bermula yang kedua, min qaulihi ta'ala wa huwal hakimul khabir. Dan yang kedua yaitu adalah wa huwal hakimul khabir. Nah, ini adalah lafaz Al-Qur'annya, dan Allah itu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Surah Al-An'am ayat 18. Wal latifu, dan bermula lafaz latif, wal khabiru, dan lafaz khabir. Ismaniyah itu dua nama min asma'ihi ta'ala, daripada nama-namanya Allah Ta'ala. Wa ma'nal awwalu, dan bermula makna yang pertama yaitu makna latif. Al-alimu, yaitu maha mengetahui, bidaqaiqil umuri, dengan daqaiq itu rahasia atau hakikat atau detail-detailnya. Daqaiqil umuri, akan segala detail-detailnya perkara. Kita mungkin tidak mengetahui detailnya daripada perkara di tubuh semut, tapi Allah tahu. Allah maha tahu. Nah, itulah Allah. Itu salah satu contohnya saja. Wa muskilatiha, dan masalah-masalah muskilnya padanya perkara-perkara tersebut. Wa yutlaqu, dan dimutlakan aidan pula bimakna rafiqi, makna rafiq belas kasih, bihim dengan mereka, ya umur hamba. Fallahu, maka bermula Allah Ta'ala hal keadaan maha luhur ya Allah, alimun, yaitu maha mengetahui, bi ibadihi, dengan hamba-hambanya, wa bimawadhi'i hawaijihim, dan dengan tempat-tempat kebutuhan hamba-hambanya. Rafiqun, yaitu maha belas kasih, bihim, dengan mereka hamba-hamba. Wa makna sani, dan bermula makna yang kedua, qaribun, yaitu dekat, min maknal awal, daripada makna yang pertama, khabir, ya lafaz khabir, latiful khabir. Nah, khabir itu dekat dengan makna yang pertama, ya. Wa yuqalu, dan dikatakan khabartu syai'a, mengetahui aku asyai'a, akan sesuatu. Akhbaruhu, jelasnya mengetahui aku akan dia, syai'. Fa ana, maka bermula aku, bihi, dengannya sesuatu, khabirun, maha mengetahui. Nah, itu ai alimun, maha mengetahui juga artinya. Jadi khabir itu mengetahui juga, kurang lebih seperti alimun, mengetahui. Qala musannif rahimahullah ta'ala, kitabu ahkamit taharati, wallahu alam bisawab. Kita akan masuk di kitab pertama, yaitu kitab taharah. Alhamdulillah, bab muqaddimah sudah selesai. Mudah-mudahan barokah, manfaat. Kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.